Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Salam. Selamat hari Natal buat semua anak-anak Tuhan. Ada damai Natal di hati kok. Puji Tuhan ya. Natal tanpa damai di dalam hati, maka dia berlalu sia-sia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes memberikan sebuah identitas bagi Yesus atau sang bayi Natal itu. Yohanes menyebutkan Yesus sebagai firman. Yesus adalah firman. Dan dia mengatakan di sini bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia mau menyatakan kebenaran ini kepada saya dan saudara menjadi sesuatu yang kita harus pahami dengan benar. Bahwa ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang mengakui dan menerima Yesus sebagai sang bayi Natal dalam kehidupan kita, maka mestinya kita pun mengakui dan menerima firman menjadi bagian dari kehidupan kita. Yohanes mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada apa-apa, firman itu adalah Allah dan mereka yang memulai segala sesuatu, termasuk menghadirkan manusia. Sesuatu yang menarik tentang manusia ialah dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa Allah menghembuskan rohnya ke dalam tanah liat yang mati itu, benda yang mati itu, dan benda itu menjadi manusia yang hidup. Roh Allah dihembuskan. Karena itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita pun harus menyadari bahwa jika kita masih hidup sampai hari ini, kita masih bernapas, itu karena roh Allah yang dihembuskan dalam kehidupan kita sungguh menghidupi kita. Firman Tuhan ini hanya terdiri dari 4 ayat. Tetapi ini menjadi landasan yang sangat kuat dalam kehidupan beriman. Allah yang adalah Trinitas itu, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh adalah satu. Dan Allah itulah yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita masih dalam suasana pohon terang. Kita masih dalam suasana Natal. Banyak simbol-simbol Natal yang mestinya telah memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang benar. Seperti prosesi candlelight ya, penyalaan lilin Natal. Kenapa dalam setiap malam Natal harus ada prosesi itu? Dalam segala situasi yang gelap, ketika bahkan hanya satu lilin yang dinyalakan, maka terang itu mampu menghalau segala yang gelap. Segelap apapun, ketika ada terang yang dinyalakan, maka gelap itu
akan jauh. Karena itu dalam terang firman Tuhan ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada saya dan kepada kita semua bahwa ketika kita menyambut Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah terang itu, yang adalah firman itu sendiri, maka kita pun harus menyadari bahwa kehidupan kita telah diterangi oleh terang yang sejati. Ketika terang menguasai kehidupan kita, maka ia akan menghalau segala kegelapan. Dan karena itu dalam persekutuan dengan Allah, kegelapan tidak dapat menguasai kehidupan dari anak-anak Tuhan. Yesus disebut oleh Yohanes sebagai firman. Yesus disebut oleh Yohanes sebagai terang yang sejati. Firman menjadi sumber hidup. Kehidupan yang berasal dari terang ilahi akan mampu menolong saya dan saudara berhadapan dengan dunia yang gelap. Ada sebuah kesaksian dari seorang penganut agama satanik, ya, penyembah setan. Ketika dia menerima Kristus, dia memberi kesaksian. Dia bilang, tolong tanamkan dalam diri setiap anak-anak itu cinta Tuhan. Karena dari pengalamannya sebagai seorang penyembah setan, dia tidak bisa memasuki rumah yang di dalamnya ada anak-anak Tuhan. Ketika dia ada dalam kehidupan yang lama sebagai seorang penyembah setan, dia bilang kalau dia lihat rumah yang di dalamnya berisi anak-anak Tuhan, rumah itu seperti cahaya yang berkilau yang bahkan menyilaukan matanya. Dia tidak bisa memasukinya. Demikian juga dia bilang, tolong ajarkan anak-anak itu ke sekolah minggu. Karena ketika anak-anak itu rajin ke sekolah minggu, dia mengenal Tuhan, maka bahkan penganut satanik saja tidak dapat menjangkau anak-anak Tuhan ini. Dan kesaksian ini mestinya menjadi sebuah kesaksian yang berarti bagi saya dan saudara sebagai orang tua. Hari ini dalam kebaktian syukur Natal ini ada 13 anak yang akan dibaptiskan. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, firman itu akan diam dalam kehidupan kita, firman itu akan menolong kita dan menjadikan kehidupan kita menjadi terang, maka ini menjadi isyarat bagi saya dan saudara dalam kapasitas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagai gereja, kita punya tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan terang Allah itu dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Jadi bukan hanya sekedar pohon terang yang dinyalakan 1 tahun 1 kali, tapi terang yang sesungguhnya mestinya ada dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Dalam doa setiap malam, setiap orang tua berdoa buat anaknya, setiap Papa Ani, Mama Ani berdoa buat anak saraninya, agar anak-anak itu dihidupi oleh terang ilahi. Terang yang sesungguhnya yang datang dari sorga. Terang yang datang dari Yesus Sang Bayi Natal. Maka dengan demikian, kemanapun kita berada dan dimanapun kita menjalani aktivitas kita mampu, kehidupan kita mampu menghalau segala kegelapan dunia, menerangi dan memberi damai sejahtera bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara, menolong kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengaku iman.